Kenapa? Masjid ditutup tapi bandara dan mal bebas dibuka. Untuk menjauhkan umat Islam dari masjid. Buktinya MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan semacam fatwa atau himbauan untuk menutup masjid. Tapi mal-mal, PT-PT, tempat hiburan dan maksiat kenapa tidak ditutup? Kenapa masjid aja? Sholat jamaah nggak boleh di masjid. Sholat masjid, sholat Jumat nggak boleh di masjid. Nggak ada yang berhak melarang manusia itu datang ke masjid, nggak ada. Siapapun orangnya nggak boleh. Masjid itu milik siapa? Kenapa? Masjid ditutup tapi bandara dan mal bebas dibuka. Sedari awal lagi ketika mulai dikampanyekan stay at home, masjid-masjid langsung ditutup. Bahkan sudah berjumat-jumat umat Islam menggantinya dengan zuhur di rumah. Ulama pun dengan bijak memberikan fatwa dan petunjuk pelaksanaan ibadah semasa wabah ini. Ulama dan umat ini serius agar rantai sebaran virus ini segera berkurang dan khatam. Tapi melihat kenyataan di lapangan, kesannya cuma masjid saja yang diperketat sampai didatangi tim COVID-19, sementara yang lain tinggal aturan di atas kertas saja, tak nampak nyata penerapannya di lapangan. Semua biasa-biasa saja, macam tak ada virus yang mematikan ini. Coba lihat di pasar, adakah diterapkan jarak 1 meter? Tak ada. Di kedai kopi, nampak orang-orang masih santai nongkrong di situ tanpa ada sanksi sama sekali. Di mall, juga tak ada berbeda kecuali maskeran. Tengok Bandara Suta. Kalau sudah macam ini, umat akan bertanya-tanya, kenapa masjid ditutup? Toh, masjid bisa juga kok melakukan standar protokol kesehatan. Walau kesan tak adil ini terus berlanjut, yang saya khawatirkan adalah fatwa ulama tak akan lagi didengar, sebab terkesan ulama menghalang-halangi orang beribadah di masjid. Sementara tempat kerumunan lainnya bebas macam biasa. Walaupun itu sudah di luar wewenang MUI, tapi kesan buruk pada MUI ini sudah nampak. Berlaku adillah wahai pemegang amanah, sebab raja adil, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Umat dan umat ini serius agar rantai sebaran virus ini segera berkurang dan khatam. Tapi melihat kenyataan di lapangan, kesannya cuma masjid saja yang diperketat sampai didatangi tim COVID-19, sementara yang lain tinggal aturan di atas kertas saja, tak nampak nyata penerapannya di lapangan. Semua biasa-biasa saja, macam tak ada virus yang mematikan ini. Coba lihat di pasar, adakah diterapkan jarak 1 meter? Tak ada. Di kedai kopi, nampak orang-orang masih santai nongkrong di situ tanpa ada sanksi sama sekali. Di mall, juga tak ada berbeda kecuali maskeran. Tengok Bandara Suta. Kalau sudah macam ini, umat akan bertanya-tanya, kenapa masjid ditutup? Toh, masjid bisa juga kok melakukan standar protokol kesehatan. Walau kesan tak adil ini terus berlanjut, yang saya khawatirkan adalah fatwa ulama tak akan lagi didengar, sebab terkesan ulama menghalang-halangi orang beribadah di masjid. Sementara tempat kerumunan lainnya bebas macam biasa. Walaupun itu sudah di luar wewenang MUI, tapi kesan buruk pada MUI ini sudah nampak. Berlaku adillah wahai pemegang amanah, sebab raja adil, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Kali ini saya mau menanggapi komentar orang-orang setengah tolol, saudara. Kata mereka virus corona itu konspirasi Dajjal. Virus corona itu konspirasi musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat Islam dari masjid. Buktinya MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan semacam fatwa atau himbauan untuk menutup masjid. Tapi mal-mal, PT-PT, tempat hiburan dan maksiat kenapa tidak ditutup? Kenapa masjid aja? Kata mereka begitu, saudara. Maka saya jawab, dungu. Sejak kapan Majelis Ulama Indonesia MUI mempunyai wewenang untuk menutup PT atau menutup mal-mal atau tempat hiburan? Sejak kapan? MUI tidak punya wewenang untuk menutup PT, menutup mal, menutup tempat-tempat hiburan. Kau suruh yang punya PT, yang punya mall itu menutup mall mereka dan menutup PT-PT mereka. Ya, jangan MUI yang kau suruh. Mereka para ulama, orang-orang alim, kredibel, mengeluarkan fatwa dan himbauan itu nggak kaleng-kaleng, nggak cilet-cilet, nggak asal-asal. Itu musyawarah, dirapatkan dengan ilmu, dengan ijtihad. Baru dikeluarkan himbauan fatwa ke tengah kaum muslimin. Ya, yang kedua, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan himbauan untuk sholat di rumah masing-masing
dan menutup masjid itu di wilayah-wilayah tertentu yang sudah positif tersebar corona atau penyebaran virus corona. Bukan di semua masjid harus ditutup, tidak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dungu kau catat ini baik-baik. Yang ketiga, penutupan masjid dan peniadaan sholat Jumat itu kan hanya 2 kali Jumat. Paling lama 4 kali Jumat lah, atau 2 minggu sampai sebulan. Bukan selama-lamanya kau tidak sholat Jumat. Bukan selama-lamanya sampai kiamat kau tidak sholat ke masjid. Paham? Jadi nggak usah dungu. Tolol itu memang gratis, tapi jangan kau borong semua. Sholat jamaah nggak boleh di masjid. Sholat masjid, sahabat sholat Jumat nggak boleh di masjid. Nggak ada yang berhak melarang manusia itu datang ke masjid, nggak ada. Siapapun orang yang nggak boleh. Masjid itu milik siapa? Milik siapa? Masjid milik siapa? Masjid milik siapa? Untuk ibadah kepada siapa? Untuk sujud kepada siapa? Berhak tidak makhluk melarang kita untuk datang menyembah Allah. Berhak tidak pemerintah melarang kita untuk menyembah kepada Rasulullah, untuk taat kepada aturan Rasulullah. Saudara-saudara, jangan ditakuti dengan corona. Sampaikan kamu kepada mereka, Pak polisi, walaupun corona kena kepada saya, yang penting saya hadir di majelis ilmu, taat ibadah kepada Allah, saya ikhlas, saya mati walaupun kena corona dalam keadaan husnul khatimah. Betul? Betul? Tanya, takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Corona itu akan hilang kalau kita taat sama Allah. Betul? Corona itu akan sirna kalau kita takut kepada Allah. Betul? Kalau datang musibah, datang bencana, harusnya datang kepada Allah. Harus mengadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kamu pakai masker 1000 lapis, sholat ditinggalkan, maksiat dikerjakan, masjid ditutup, tabligh akbar ditutup, konseran dibuka, bar dibuka, hotel dibuka, pelacuran dibiarkan. Bakal meninggal di corona, makin betah di Indonesia sudah. Oleh karena itu, kalau pengen tutup masjid, tutup semua tempat pelacuran dan maksiat di Indonesia. Betul? 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 Itu aparat sogoan itu. Tahu aparat sogoan kamu? Yang sukanya nilang gitu. Gak ada apa-apa nilang. Suka datang sama ulama, nanti ditangkap. Ini gak boleh nih rame-rame, harus izin. Orang bikin acara yang lain aja gak perlu izin. Masa tabligh akbar keagamaan Islam harus izin? Betul? 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 Justru hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu di tabligh akbar ini, kita doakan semua saudara kita mudah-mudahan aman dari corona. Betul? Malah kita dihadang, diancam. Kira-kira yang ngancam goblok apa bego? Goblok apa bego? Dua-duanya sama. Bego dengan goblok. Bego dengan goblok. Makanya saudara-saudara, saya ini paling kesel. Mau ceramah terus dibilang jangan malam-malam ya, nanti ini takut begini, takut begitu. Yang punya takdir kamu, yang punya kuasa kamu. Saudara-saudara, udah jangan ditipu-tipu dah. Mau mati semuanya kita dalam keadaan ini kena corona, mati dalam keadaan mengingat Nabi Muhammad. Betul? Mati dalam keadaan berpikir kepada Allah. Betul? Kira-kira kalau kita baca sholawat terus ada corona kena ke kita, kita mati, kira-kira mau atau tidak? Mau apa tidak? Daripada di rumah ibadah kagak, tabligh akbar kagak, taunya cuma pencitraan doang. Oleh karena itu saudara-saudara, wasiat saya, dengarkan, walaupun dihadang majelis gak boleh berdiri, pesan saya punya guru, idola kita bersama, Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Semit. Beliau mengatakan, jangan jadikan corona sebagai penghalang antara kamu dengan ilmu. Jangan jadikan corona sebagai sebab penghalang kamu untuk memuji Nabi Muhammad. Tetapi sampaikan kepada mereka, andaikan ada 1000 corona, andaikan ada 1 juta corona, andaikan ada jutaan corona di luar untuk menyerbu tabligh akbar, menyerbu majlis-majlis taklim, sampaikan kepada corona, demi Allah kami tidak akan mundur walaupun 1 langkah. Saudara-saudara, harusnya begitu. Jangan sedikit
dikit. Di sini belum kena virus corona. Udah, panitia nyedot. Dan jangan ngadain tablik deh. Nanti kena virus corona. Bukan virus corona.